5 kemarin kita terima infak dari jemaah sebesar Rp670.000. Kemudian hari ini Jumat 9 Mei 2025 kita terima hasil penjualan sawit dari kebun masjid. Ini adalah hasil dari penjualan panen ketiga. Kita terima sebesar Rp1.835.000. Kemudian terima infak dari Sardianto untuk almarhum ayahnya, yaitu almarhum Asrof. Infak kita terima sebesar Rp200.000. Itulah uang masuk buat bendahara selama 1 minggu ini. Mari kita bacakan Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang berinfak. Bagi mereka dalam dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosanya, kemudian menerima amal ibadahnya luka semasa hidupnya, kemudian dijauhkan daripada siksa kubur, kemudian menjadikan kubur dan sebagainya dari taufan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang banyak lagi, berkah, diberikan kesehatan yang baik, kemudian mau berujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan segala bala dan segala nikmat, dan juga untuk orang-orang kaum muslimin dan muslimat dengan niat yang sama, dan juga untuk kampung halaman kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan segala bala dan memberikan segala nikmat pada kita semua. Mari sama-sama kita baca Nabi wa alihi wa ashabihi wa ummahatihi wa khususun ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kemudian petugas salat Jumat kita pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, sebagai khotib dalam jadwal P2A itu adalah Ustaz Muhammad Hatta SHMH. Alhamdulillah beliau telah berhadir di masjid kita. Beliau adalah pengawas dari pondok pesantren Basmah Darul Ilmi wa Sa'adah. Kemudian sebagai imam kita yaitu Ustaz Ahmad Dhani, dan juga yaitu Bapak Sulaiman Arif, dan siap yaitu Jumadi sebagai petugas kebersihan dari masjid kita. Sampai pada waktunya nanti kita persilakan dengan salam hormat, dan kita yang ada di saf belakang kiranya dapat memenuhi saf yang kosong di hadapan kita. Kita utamakan saf yang pertama, baru saf selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ووفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعين المساكين والخطبتان فيها مكان ركعتين من القول. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi'ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أيها الحاضرون أوصيكم بتقوى الله فقد قال المتقون. والله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari hadirin kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awamiri menjadilah nawahi, menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang hari Jumat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kemudian hadis ini juga menjadi kesunahan bagi kita untuk membacanya di setiap pagi, subuh dan kemudian sore. Apa doanya itu? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha hidup dan berdiri sendiri, ya wahai Allah yang Maha hidup dan berdiri sendiri, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Tak ada yang kuharapkan kecuali dari rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu lah yang kuharapkan. Aslih li sya'ni kullahu, wahai Allah, perbaikilah setiap urusanku. Pada takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan engkau serahkan urusan itu kepadaku walau hanya sekejap mata. Hadirin, dari hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangankan untuk mengurus orang lain, mengurus diri kita sendiri saja sesungguhnya kita tidak mampu. Karenanya betapa penting doa ini kita amalkan. Maka kalau ada orang sukses dengan apa yang dia capai hari ini, maka sesungguhnya pencapaian itu bukan karena kerja kerasnya, tapi karena kehendak Allah berlangsung pada saat itu. Oh, saya menjadi seorang pebisnis itu karena saya pandai dalam ekonomi, strategi ekonomi. Karena itu udah jadi. Oh, saya dulu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Lalu kemudian saat ini saya menjadi orang yang kaya raya. Di mana-mana kebun saya. Maka kebun saya di mana lain, ini karena kerja keras saya. Oh tidak. Betapa banyak orang yang bekerja keras dari dahulu sampai sekarang tidak kaya. Maksudnya ini bukan berarti menjadi patah semangat bagi kita atau memotivasi kita untuk patah semangat dalam bekerja, tidak. Dan itu juga tidak dibenarkan. Tapi betapa strategi Allah dalam kehidupan kita itu berlaku apa adanya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan setiap urusan kita itu kepada Allah. Karena Allah lah sesungguhnya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Hadirin, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menjelaskan kisah yang sangat luar biasa. Seorang ulama, Masya Allah, menjadi panutan di masanya. Ketika orang bertanya kepadanya, maka kemudian ulama tersebut memberikan jawaban. Semua orang datang kepadanya bertanya tentang masalah hukum, bertanya tentang masalah apa saja dalam kehidupan, masalah fikih. Maka ulama itu ketika ditanya, seorang perempuan datang kepadanya, lalu kemudian bertanya tentang masalah hukum, dan masalah hukum itu dia tanyakan, ia mengucapkan suaranya, lalu kemudian tak sengaja perempuan ini buang air. Maka pada saat buang air itu disampaikan
kepada perempuan itu, kuatkan suaramu. Maka sesungguhnya saya tidak mendengar apa yang engkau ucapkan. Padahal perempuan ini ketika dia bertanya, maka kemudian perempuan ini merah pada mukanya. Maka demi menjaga marwah perempuan ini, kuatkan suara. Maka disampaikan oleh perempuan ini, ternyata ulama ini adalah kurang mendengar, berarti saya harus kuatkan suara saya. Namanya adalah Hatim Al-Asab, Hatim yang tuli. Maka sebenarnya itu orang mengira dia adalah Hatim ini adalah seorang yang tuli. Maka disebutlah gelarnya Hatim Al-Asab, Hatim yang tuli. Ulama besar. Maka ini menjadi pelajaran. Lihat dari Hatim Al-Asab ini kisahnya, ketika dia pada musim haji, lalu disampaikan anaknya banyak, anaknya ada 9, disampaikan semua kepada seluruh anaknya. Lalu dikatakan pada saat ini musim haji telah sebentar lagi akan datang musim haji. Maka saya sangat ingin sekali melaksanakan haji. Maka kata anak-anak perempuannya, pergilah engkau wahai ayah. Lihat, kembali kepada tema kita tadi. Maka ayahnya berkata, bagaimana dengan nasib kalian? Aku punya anak kalian semua. Iya betul, aku ingin berangkat haji. Tapi bagaimana tentang makanan kalian? Nanti siapa yang akan memberi kalian belanja? Maka kemudian anaknya berkata, serahkan kehidupan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, anak yang soleh, ada yang solehah. Maka kemudian dikatakan, serahkan kehidupan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iya, tapi belanja saya yang mau pergi ini juga tidak ada, hanya kemauan saja ingin berangkat haji. Maka wahai ayah, serahkan kehidupanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menyerahkan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang mudah, tak ada yang susah, semuanya mudah bagi Allah kalau Allah sudah berkehendak. Maka kemudian singkat cerita, berangkat ayahnya pergi naik haji tanpa uang sepersen pun, mengikuti rombongan-rombongan yang telah berangkat pada saat itu. Maka ketika di tengah perjalanan, mohon maaf, sang pembimbing haji digigit kalajengking. Ketika digigit kalajengking, maka kemudian dia jatuh pingsan. Tak ada yang mampu mengobatinya. Maka Hatim Al-Asab itu maju untuk mengobati pembimbing haji tersebut. Ketika mengobati, Masya Allah, takdirnya Allah, sembuhlah pembimbing haji ini. Maka dia bangun, lalu disampaikan, siapa yang memberikan obat kepada saya? Siapa yang menyembuhkan saya? Maka kemudian inilah orangnya. Maka kata pembimbing haji itu, benarkah engkau yang memberikan obat kepada saya? Ya betul. Maka engkau tidak perlu bayar lagi biaya haji. Aku gratiskan, aku yang menanggung biaya haji. Masya Allah. Tadi kita sudah sebutkan, ketika dia berangkat haji ada dua masalah. Pertama, dia tidak punya belanja di rumah dan tidak punya belanja yang akan dibawa. Maka kemudian selesai masalah pertama, belanjanya ketika berangkat haji ditanggung oleh pembimbing haji tersebut. Berarti tidak satu masalah kan? Apa? Belanja yang tinggal di rumah belum selesai masalahnya. Maka sehingga cerita hadirin, beberapa hari setelah itu ketika keberangkatan mereka naik haji, maka ada pasukan perang bersama dengan panglima perangnya, bersama dengan pasukan dan tentaranya. Mereka habis perbekalan mereka di tengah perjalanan habis. Sementara sang panglima sudah merasa haus sekali, tak ada lagi yang diminum, habis semua bekal, tak ada lagi yang dimakan. Maka diutuslah seseorang untuk mencari air ke pedesaan. Maka berangkat sang prajurit untuk mencari air atau makanan sejenis apapun yang bisa dimakan. Maka ketika berangkat ketemu satu rumah di satu warga, maka diketuk pintu tersebut, dibuka. Adakah makanan di sini? Mohon maaf wahai Tuhan, tidak ada makanan sedikit pun di sini. Apakah ada minuman di sini? Ya Tuhan, di sini ada sedikit minum, hanya sedikit, beberapa gelas saja. Maka kemudian tolonglah beri
diberikan kepada kami, panglima kami sedang di pertengahan jalan, tak ada bekal sedikit pun habis bekal kami, maka diberikan kepada prajurit tersebut. Dibawa air di dalam sejenis panci atau apa namanya, dibawa. Ketika dibawa, diberikan kepada panglima tersebut air minumnya. Lalu Bismillah, diminum oleh seorang panglima air itu. Sesudah dia minum, Alhamdulillah, ya Allah ya Karim, dia berdiri di depan seluruh prajuritnya. Ketahuilah, wahai oleh kalian semua, seumur hidup saya tak pernah saya meminum air senikmat ini. Inilah air yang paling nikmat selama saya hidup yang saya minum. Tunjukkan kepada saya di mana rumah orang yang memberikan air minum ini. Maka perangkat panglima dengan prajuritnya, maka diketuk rumah itu. Ketika diketuk rumah, keluar seorang perempuan. Maka ditanyakan, apakah air minum yang diberikan itu tadi adalah punya air minummu? Betul, wahai panglima, itu di rumah saya. Siapa itu sebenarnya? Maka kemudian, saya adalah istrinya Habib Al-Masrah. Masya Allah, Habib Al-Masrah, ulama besar. Kalau dulu kemudian ulama itu namanya saja yang dikenal, tapi wajahnya juga tidak kurang dikenal, karena tidak ada sosial media atau foto masa itu. Tapi namanya sangat terkenal, Habib Al-Masrah, seorang ulama besar yang sangat terkenal. Masya Allah. Maka berdiri panglima di depan semua prajuritnya. Maka kata panglima tersebut, kalau kalian cinta kepada saya sebagai seorang panglima, kalau kalian patuh kepada saya sebagai seorang panglima, apa barang yang paling berharga di tubuh kalian? Keluarkan, berikan kepada perempuan ini. Maka panglima itu mengeluarkan ikat pinggangnya, cincinnya. Masya Allah, ikat pinggang dahulu seorang panglima itu berlapiskan intan berlian dan permata serta batu-batu jamrut yang sangat mahal harganya. Dikeluarkan oleh seorang panglima, dan kemudian para prajurit itu, bagian dari pembesar itu mengeluarkan semua, ditaruh di atas tempayan yang diberikan sebagai tempat minum itu kepada seorang panglima. Apa kata anaknya Habib Al-Masrah? Aku yakin seumur hidup kami, kalau kami jual barang perhiasan ini, maka kemudian tidak akan habis untuk kami makan. Selesai dua masalah. Lihat, apa masalahnya tadi? Pertama, yang dikhawatirkan oleh Habib Al-Masrah adalah keluarganya dan dirinya. Dirinya sudah diberikan belanja oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah sendiri. Lalu kemudian keluarganya juga sudah diberikan Allah dengan cara Allah sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau Allah sudah berkehendak, maka kemudian tak ada yang susah dalam hidup ini. Tetapi ini bukan berarti menjadikan kita adalah menjadi sebagai seorang yang pemalas dalam bekerja. Tidak. Tapi sering hadirin, kalau keberkahan itu kita benturkan dengan logika, maka keberkahan itu hilang. Kalau kita benturkan keberkahan itu dengan logika, maka keberkahan itu hilang. Satu contoh, Aisyah radhiyallahu anha. Kan kita sering berpikir, wah nanti saya kalau sudah tua, saya belum punya kebun sawit, anak saya belum PNS, orang sampai menyogok, nyogok sampai masuk ke PNS itu. La haula wala quwwata illa billah. Maka kembali ke tadi, kalau dibenturkan dengan logika, keberkahan itu akan hilang. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah, sebagai penutup kisah khutbah kita pada kesempatan tadi, itu pernah suatu ketika ketika sudah ingin wafat, maka kata Rasulullah, engkau harus tahu, aku telah meninggalkan sedikit gandum di tempat itu. Maka tidak diperhatikan oleh Aisyah, tidak terlalu diperhatikan karena Rasulullah sedang sakit. Maka hadirin, ketika Rasulullah sudah wafat meninggal dunia, maka diambil gandum itu. Kata Rasulullah, kamu tinggal gandum itu hanya sedikit, diambil.
dimakan setiap hari, diambil, dimakan setiap hari, diambil, dimakan setiap hari, berhari-hari, bahkan sampai berbulan, dimakan setiap hari. Lalu kemudian berpikir Aisyah radhiyallahu anha berpikir, Rasulullah mengatakan kemarin itu sedikit, gandum itu sedikit, tapi kok sampai sekarang nggak habis-habis. Maka muncul Aisyah datang melihat di tempat itu gandum yang diberikan oleh Rasulullah, dilihat langsung. Sebelumnya tidak dilihat Aisyah, tidak diperhatikan oleh Aisyah. Ketika dilihat, maka kemudian punya kesimpulan Aisyah, oh segini rupanya. Berarti kalau sekian, belanja 3 hari, tinggal menghitung hari, hanya beberapa hari saja. Karena dia sudah tahu jumlahnya. Maka kemudian sebagaimana yang dihitung oleh Aisyah itu berapa harinya, tinggalnya itu, maka begitu pula habisnya gandum tersebut. Sebelumnya dia tidak memperkirakan. Maka hadirin sendiri dalam kehidupan kita, kalau kita benturkan logika dengan keberkahan, maka keberkahan itu akan hilang. Maka jangan ragu dalam hidup ini. Allah Maha Penolong, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak ada hadirin, semua mudah bagi Allah. Tidak ada gunung yang tinggi yang tidak dapat didaki, tidak ada lautan yang luas yang tidak dapat diseberangi. Maka bagi kita hanya berusaha, itu wajib bagi kita. Tapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai kesimpulan khutbah kita hadirin, apa kesimpulan khutbah kita? Dikirkanlah, dawamkanlah setiap pagi dan kemudian sore doa dari Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wa ya Allah yang Maha dan berdiri sendiri, ya Allah, bi rahmatika astaghfir, rahmatmu yang kurang yang kuharapkan ya Allah, aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku. Pada takilni ila nafsi tarfata 'ain, jangan engkau memberikan urusan itu kepadaku walau hanya sekejap mata. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sudah dapat berkenan di hati kita semua. Pada beliau berkata, dan lakum Tuhannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah wa qul fadlan muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم انصرنا اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في كل زمن يا الله وفي كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتنا استغيث اصلح لساننا كله ولا تكلنا الى نفسك طرفة عين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khayrun laka minal-ula wa-lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah. 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 Allah 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 la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع